hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah akan sama-sama kita bahas, yaitu surah Al-Isra ayat ke-32. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas satu ayat. Tapi walaupun satu ayat, insya Allah akan ada banyak isi daripada ayat ini yang mudah-mudahan bisa kita jadikan pegangan hidup, terutama bagi kita yang memang masih memiliki anak putra putri yang sudah mulai beranjak remaja. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Wa la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena namanya zina itu sesungguhnya adalah perbuatan keji, wasa sabila, dan sejeleknya jalan. Nah, di sini di dalam tafsir ini Bu Sesarawi mengatakan, "Wata'amul fi ayil Qur'anul Karim yadilu anna haqqa subhanahu wa ta'ala." Dan orang-orang yang merenungkan daripada isi kandungan Al-Quran, yaitu itu menemukan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara kepada kita tentang perintah-perintah, Allah selalu menambahkan pada perintah tadi. Biasanya di akhirnya itu Allah bilang apa? Tilka hududullahi fala taqrabuha. Jadi demikianlah hududullah, batasan-batasan Allah, fala taqrabuha, maka jangan kamu melampaui batas. Jadi ketika Allah berbicara perintah itu biasanya di akhir ayat Allah katakan apa? Demikianlah batasan-batasan Allah, maka jangan kamu melampaui batas. Itu kalau perintah. Nah, sementara kalau terkait larangan, ketika Allah berbicara tentang larangan di dalam Al-Quran, itu di ujung akhir ayat biasanya Allah bilang apa? Tilka hududullahi fala taqrabuha. Demikianlah batasan-batasan Allah, fala taqrabuha, jangan dideketin. Kalau sebelumnya kalau larangan itu jangan dilampaui, jangan melampaui. Kalau terkait larangan fala taqrabuha, maka jangan dideketin. Nah, terus kenapa Bu? Di sini kok dilarang Allah Pak? Rasulullah melarang mendekati. Kenapa? Apa Allah melarang kita mendekati zina? Karena dalam satu kesempatan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man hama haulal hima," barang siapa yang berada pada sekitaran tempat yang dilarang, yusiku an yaqrabihi, maka dikhawatirkan dia hati-hati bisa masuk ke dalam jurang tadi. Itu makanya Allah melarang mendekati itu karena dilarang. Nah, terus juga Sesarawi bertanya, "Falimada idzal haramallahu ittiraba ayatan wa hajarhu minhu." Nah, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan kita untuk mendekati dan Allah mewanti-wanti gitu. Jangan deketin zina. Kenapa Allah mewanti-wanti? Nah, yang perlu kita ketahui Bu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti supaya kita, anak keturunan kita, jangan deketin zina. Itu karena apa? Karena Allah ingin menjaga hasrat dalam masalah ini adalah hasrat seksual, begitu. Karena apa? Karena hasrat manusia yang paling kuat itu apa? Ketika kita didekat sesuatu yang memancing hasrat seksual tadi, begitu. Oleh karena itu menjauhkan diri itu apa? Lebih selamat, gitu. Jadi Allah itu udah apa? Jangankan batasannya, didekatin jangan. Tujuannya apa? Allah pengen menjaga hasrat seksual orang jangan sampai terjerumus dalam jurang perzinahan. Sudah yang Allah udah antisipasi. Nah, begitu juga di tafsir ini Sesarawi mengatakan, ketika para ulama berbicara tentang hasrat, nah
fase menujunya itu Allah bagi jadi apa? Jadi 3 fase. Jadi nih fase kita untuk zina itu, untuk melakukan zina itu ada 3 fase. Yang pertama yaitu idrok. Idrok itu artinya mengetahui. Yang kedua wijdan. Wijdan itu artinya hasrat mulai muncul. Dan yang ketiga itu nuju. Nuju itu artinya aksi, udah mulai melakukan. Nah jadi yang namanya kita nih bisa sampai ke zina, yang pertama kan kita tahu dulu misalnya nih saya berarti ternyata dia cakep juga nih misalnya kan. Nah ketika udah cakep, kalau misalnya berhenti di situ udah sekedar tahu nggak masalah. Tapi kalau misalnya dicari tahu, akhirnya apa? Semakin kenal semakin timbul yang namanya apa? Wijdan, hasrat. Timbul hasratnya. Wah, kalau udah hasrat, biasanya itu akan mendorong manusia atau kita itu ke langkah yang selanjutnya, yaitu aksi perbuatan zina itu sendiri, gitu. Makanya kan di sini dikatakan oleh Syahrul, tapi ayat marhalatun min hadhihi salasat yatahakkamu syar'i. Maka apa ya gitu yang dilarang atau fase mana sebenarnya yang dilarang oleh Allah? Sebenarnya Allah larang itu sekedar fase aksi. Tetapi di dalam terkait masalah di sini masalatul majidatul jinsiyah, masalah terkait hasrat seksual, maka Allah udah kejegat bukan kalau diidrok, kalau tahu kan itu sekedar tahu gak masalah. Maka Allah jegat sekedar tahu aja. Jangan sampai mencari tahu yang menjadikan menimbulkan hasrat. Ketika udah hasrat timbul, maka kesobannya orang cenderung akan melakukan aksi perzinahan itu sendiri. Maka yang dijegat oleh Allah jangan apa? Sekedar tahu aja. Kalau misalnya pengen cari tahu lebih dalam yang menimbulkan hasrat, ini yang harus dijegat. Gitu karena apa? Karena manusia, kalau kata Salawi, kalau udah sampai menimbulkan hasrat dan sekedar berangkat tahu terus timbul hasrat, maka apa? Menghindar kepada perbuatan aksi itu agak sulit. Gak semua orang bisa, gak semua orang kuat. Begitu Bu. Makanya dari kalau kita misalnya ada baik itu misalnya lawan jenis, dia istilahnya secara fisik menarik, menggoda, udah cukup tahu aja. Jangan sampai kita pengen cari tahu yang pada menimbulkan hasrat. Begitu. Itu udah harus dihindari dan sekadar tahu. Terlebih bagi para ibu-ibu yang muda, ya kan, terlebih yang misalnya masih muda, itu juga harus dihindari terutama terhadap lawan jenis. Jadi kan sering terjadi gitu, adanya perselingkuhan. Oleh sebab apa? Oleh sebab ya udah dia nggak sekadar tahu gitu, tapi dicari tahu sehingga menimbulkan hasrat. Ketika udah hasrat itu agak sulit untuk tidak melakukan aksinya. Begitu kalau kata seseorang. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kata seseorang terkait ini, itu kan lebih mengetahui tabiat hambanya serta perasaan yang ada dalam dirinya. Sehingga apa? Sehingga oleh karena itu apa? Allah nggak cuma mengharamkan zina, tetapi apa? Allah mengharamkan segala sesuatu yang mengantarkannya. Nah, jadi sekali lagi Bu, Allah melarang nih kita mendekati zina. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita, jadi Allah tahu apa isi hati kita, tahu kemana jalan pikir kita. Makanya Allah larang bukan sekedar jangan zina, tapi jangan mendekati zina. Gitu. Jadi kalau misalnya Allah dianggap berlebihan, kita yang goblok. Allah nyiptain kita, Allah lebih tahu tentang kita. Kalau Allah bilang jangan deketin zina, Allah udah paham pada kelakuan kita, maka dihindari, gitu. Nah, dan juga di dalam tafsir ini, yang pertama cara kita, ya Bu ya, cara kita menghindari perzinahan itu yang perlu kita jaga. Pertama dari mulai itu menjaga kita punya pandangan. Begitu menjaga kita punya pandangan, karena yang namanya pandangan itu, kalau misalnya kita juga nggak pandai, yaitu apa godul basar, ini akan menjadi dari bukan sekadar tahu, tapi akan menimbulkan hasad. Dan kedua juga yang cenderung menimbulkan jadinya perzinahan, adanya ikhtilat, kumpul berdua-duaan. Karena dalam satu hadis, kalau dua orang, istilahnya orang yang berlawan jenis berdua-duaan,
Maka kalau kata Rasulullah yang ketiganya itu adalah setan. Begitu. Dan Rasulullah itu nggak berlebihan ketika mengatakan bahwa ketiganya setan. Begitu. Akan tetapi kan begini, kebanyakan kita kalau kita sarawih itu sering apa? Dilupakan bahwa Allah ini nggak berlebihan. Dan terkadang kita kalau ditanya, Bu, itu anaknya itu kedua-dua anaknya cowok, ya nggak apa-apa lah. Dia mah sama-sama orang benar, dia mau dua-duanya soleh, kan gitu. Kadang-kadang, atau dia sama santri misalnya. Kadang-kadang kita bikin begitu, kita berpikir begitu itu dan melangkahin Allah. Kenapa? Allah udah bilang kok, jangan ada yang hilang, jangan sampai berdua-duaan anak kita. Karena nggak sedikit yang sedikit ada yang dari dulunya pesantren, toto hamil di luar nikah. Artinya salah nggak Allah? Nggak salah. Cuma kita ini terkadang coba melangkahi Allah. Allah yang tahu karakter kita, Allah yang tahu isi hati kita. Makanya Allah udah berarti itu. Nah, kita lupa gitu keadaan manusia bahwa Allah itu nggak memerintahkan untuk menentukan pandangan kecuali apa? Itu akan menimbulkan kerusakan, bahaya yang dikembalikan kepada masyarakat dan dirinya. Begitu. Itu salah satu yang menjadikan kita itu salah. Dan oleh itu juga Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadisnya bahwa Rasulullah SAW bilang al-najratu sahmun masmumun minasyihan iblis. Kalau kata Rasulullah, pandangan adalah panah beracun iblis. Maka apa? Man tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawati fi qalbi. Gitu. Maka apa? Maka aku akan menggantikan dengan keimanan yang didapati manusia di dalam hatinya. Gitu. Kalau misalnya kita meninggalkan karena takut, kita benar-benar jaga pandangan. Begitu, Bu. Makanya di sini kan kita dapat pahami bahwa apa yang diinginkan Allah dari firman-Nya, janganlah mendekati zina. Ini Allah nggak mengatakan jangan berzina. Kenapa? Karena perbuatan dosa ini memiliki pendahulu, ada pengantar-pengantarnya, Bu. Jadi orang kan nggak ujung-ujung zina, kan begitu. Kenapa Allah mengatakan larangan jangan mendekati zina? Karena untuk sampai ke zina itu nggak gampang. Ada pengantar, ada step by stepnya. Pertama kenal dulu, yang ketika udah tahu nih timbul hasrat, ketika udah hasrat baru timbul asli. Maka yang dicegah dari Allah dari awal itu antisipasi. Karena agama Islam agama yang antisipatif, Bu. Sedia payung sebelum hujan, dan itu yang Allah tekankan. Makanya sesuatu mengatakan, jadi kita harus berhati-hati gitu, menempatkan diri gitu. Jangan terlalu dekat sama pasangan, terutama anak-anak, ibu-ibu yang punya anak perawan, itu perlu dijaga. Karena siapapun yang berada di sekitar larangan itu cenderung dikhawatirkan jatuh kepada jurang kemaksiatan atau jurang perzinahan itu. Dan juga karena kata Syafi'i, larangan jangan mendekati zina ini, Bu, itu lebih sempurna daripada pengharaman jangan berzina. Kenapa kok larangan jangan mendekati zina ini lebih sempurna daripada jangan berzina? Karena apa? Karena salah satu contohnya seperti khamar. Khamar itu kan Allah nggak pernah ngelarang jangan kalian minum khamar. Enggak, Allah nggak ngelarang. Tapi yang Allah larang di dalam Al-Quran terkait khamar, Allah bilang apa? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah khamar, judi dan lain-lain, la'allakum tuflihun, agar kamu termasuk orang yang beruntung, agar kamu termasuk orang yang menang. Allah nggak larang khamar, tapi Allah anjurkan jauhin. Itu namanya minuman keras. Karena apa, Bu? Karena kalau sekedar Allah melarang minuman keras, otomatis kan apa? Kita nggak dilarang jualnya, kita nggak dilarang misalnya sebagainya. Kalau udah Allah larang apa? Mendekati khamar, maka terkait dan mendekati jualnya, antaranya itu udah dilarang semuanya. Karena apa? Dan dilarang mendekati kok. Dan begitu juga berzinahan itu. Segala satu lagi dikarenakan mengarahkan, mendekatkan,
itu sudah dilarang. Dan juga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana fahisha. Nah, sesungguhnya zina adalah satu perbuatan yang keji. Nah, perbuatan keji di sini adalah sesuatu hal yang sangat buruk, Bu. Sesuatu hal yang sangat jelek. Sehingga ketika apa? Kalau misalnya nih Bu, ibu misalnya kalau kita punya saudara atau naudzubillah min dzalik, jangan sampai anak kita hamil di luar nikah, maka itu Bu, status daripada anak kita, status daripada anak yang dihasil di luar nikah, itu jatuhnya anak haram. Maksudnya haram apa? Haram mendapatkan perwalian dari bapaknya. Maksudnya bin itu bukan bin bapak, bin emak. Kalau misalnya dia anak perempuan nikah, bapaknya nggak boleh wali, nggak boleh nikahin, nggak sah. Kalau misalnya bapaknya maksa nikahin anaknya, maka pernikahan itulah sebenarnya apa? Pernikahan yang apa? Nggak sah. Kalau kita maksa, maka anak nikah sama dia zina juga. Dan juga haram yang kedua, yaitu haram si anak ini dapat waris dari bapaknya. Jadi biar kata misalnya nih, dia anak kita secara biologis, tapi karena ini anak bukan anak hasil pernikahan setelah kita nikah sah, itu anak gak berhak dapat waris orang tua. Haram. Dan ini termasuk apa? Efek daripada bahwa perzinahan itu apa? Sebenarnya zina itu perbuatan keji, efeknya itu bahaya. Begitu Bu. Dan juga di sini dikatakan, seseorang mengatakan bahwa zina juga dimasuk kategorikan perbuatan keji. Karena pelaku yang ingin melakukan perbuatan itu kan cenderungnya tidak mau diketahui orang. Dan bahkan pelaku juga atau pelaku itu nggak suka gitu kalau misalnya itu dilakukan pada muridnya. Dia nggak senang kalau ibunya dijinahi, nggak senang kan kita. Kita nggak senang kalau saudara perempuan kita dijinahi. Kita nggak senang kalau anak perempuan kita nggak dijinahi. Kesel, kenapa? Kita ada perbuatan keji. Dan karena perbuatan keji tadi kita kadang kecewa kalau misalnya ada orang jinahin anak kita. Kecewa banget itu. Kenapa? Itu perbuatan keji. Ini kita kesel gitu. Makanya di sini di dalam tafsir ini Syekh Sarawi juga mengatakan bahwa penyakit ini Bu, ini kan penyakit yang perlu diobati. Dan adalah Rasulullah itu adalah orang yang sebenarnya pintar. Dalam kali ini pintar banget ngobatin orang yang selalu memiliki penyakit misalkan zina. Jadi Bu, di dalam tafsir ini bahwa ada seorang laki-laki yang mana pemuda ini datang pada Rasulullah SAW, yang dia kepada Rasulullah itu minta izin untuk melakukan yang namanya perzinahan. Sehingga ketika dia minta izin melakukan perzinahan, Rasul bilang apa? Ya akhal arabi, wahai saudaraku Arab, atuhibbu hadza li'umnika. Apakah kamu suka kalau ibu kamu dijinahin orang? Maka apa? Fakta kotor sabu, maka dia apa? Itu pemuda tadi apa yang tak berdiri. Dan juga apa? Waktu berubah ini mukanya berubah. Terus ditanya, Rasulullah ngapain? Gue tanya, kalau lu dijinahin, lu senang tak? Itu pemuda tadi sampai berdiri, sampai raut mukanya itu berubah. Dan juga dia berkata, la ya Rasulullah, tidak demi ayat tidak ya Rasulullah, saya nggak suka kalau ibu saya dijinahi. Maka Rasulullah bertanya lagi, atuhibbuhu li ukhtika, dan juga bagaimana kalau saudara perempuan kamu dijinahi? Atuhibbu li zawjatika, apakah kamu suka juga kalau istri kamu dijinahi? Atuhibbuhu li banatika, dan apakah kamu juga senang kalau anak perempuan kamu dijinahi? Wasababu yaqulu fi kulli marrah, maka pemuda tadi berkata lagi, la ya Rasulullah, saya tidak suka ya Rasulullah, ju'ilat bidana, jika itu menimpa kepada saya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika nas, demikian juga manusia yang lain, la yuhibbunahu li ummahatihim wala ikhwatihim
wala li zaujatihim wala li banatihim. Demikian juga orang lain gak suka kalau ibunya dijinahi, dan juga gak suka kalau saudara perempuannya dijinahi, dan gak suka juga kalau istri-istrinya dijinahi, dan juga gak suka kalau anak perempuannya dijinahi. Sampai Rasulullah mengatakan begitu. Setelah Rasulullah ngomong begitu, Rasulullah summa wadu ayadahu syarifah ala sadri hadas sabab. Maka kemudian Rasulullah meletakkan tangan Rasulullah ke dada pemuda tadi. Da'a lahu, lalu Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, naqi sadrahu, ya Allah bersihkanlah dia punya hati, bersihkanlah dadanya, wa hassin farjahu, dan juga bentengi kemaluannya. Maka ketika didoai, Pansoro kasabu, maka lelaki tadi atau pemuda tadi pergi, wahwa yaqul, dan dia berkata, maka kharajtu, dan sungguh setelah saya keluar mengikuti Rasulullah, daripada setelah saya menemui Rasulullah, walaysa aqrah indi, tidaklah ada yang paling aku benci min zina, melebihi zina. Jadi apa? Ketika udah Rasulullah berdoai, dan dia bilang apa setelah gua keluar dari Rasulullah, nggak ada yang paling gua benci kecuali zina. Wallahi ma hamatu bisyai'in min dzalika illa wa dzakartu ummi. Karena apa? Karena ketika gua ingat tentang zina, atau ketika gua pengen melakukan zina, illa dzakartu, kecuali yang gua ingat itu ummi, ibuku, wa ukhti, saudara perempuanku, wa zaujati, istriku, wa banati, dan anakku. Akhirnya apa? Enggak kepikiran. Artinya apa? Rasulullah ketika nasihatin orang itu, Bu, pelan-pelan, enak didengar, diajak dia itu apa berpikir, melihat, coba lihat sisi lain kehidupan. Dan begitu rasanya Rasulullah di dalam menasehati para sahabat yang kalau dalam bahasa syar'i mengatakan itu bersimatul ma'mur, yaitu apa? Nasihatin dengan penawar rasa pahit. Maka itulah kenapa, Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa ketika nasihatin Fir'aun, walaupun Fir'aun itu dengan Tuhan, tetap diperintahkan nasihatnya dengan qaulan layyina, dengan nasihat yang lembut. Kenapa, Bu? Karena mengeluarkan orang dari kemaksiatan, nasihatin orang dari kemaksiatan, itu sama saja mengeluarkan orang daripada rasa nikmatnya. Yang namanya mengeluarkan orang dari rasa nikmat itu tetap dibenci. Kalau cara kita kasar nasihatin orang kesel, bukan senang. Maka diajarkan oleh Rasulullah, kalau cara nasihatin orang itu dengan menggunakan penawar rasa pahit, seperti apoteker, seperti apotik, ya kan, yang memberikan obat kepada anak, maka diciptakan obat dengan rasa manis kan gitu, sehingga anak itu namanya obat suka. Walau padahal nama sejatinya obat itu baik, cuma kan dikasih sedikit gula, yang tujuannya supaya obat itu bisa diterima. Demikian juga Bu nasihat, begitu nasihat diberikan Rasulullah. Karena apa? Karena kalau kata Sasarawi, an-nushu sakilun, nasihat itu berat. Fastu'iru lahu hiffatul bayan, maka apa? Gunakan penjelasan yang ringan, gunakan penjelasan yang jangan sampai menyinggung orang. Begitu sahabat Sasarawi menasihatkan. Dan juga di kelanjutan ayat, wasana sabila, dan yang namanya Cina itu adalah jalan yang buruk. Nah, sabil itu artinya apa, Bu? Sabil itu artinya kan jalan yang mengantarkan kepada tujuan. Nah, tujuan hidup manusia kan menjadi khalifah di muka bumi. Itu Allah menciptakan supaya bumi ini makmur, supaya agar hidup semua kita makmur. Jadi apabila kita misalnya melakukan penyimpangan yang ditetapkan Allah, maka apa? Kita sama aja merusak kekhilafahan atau mengatur bumi, ujung-ujung menyusahin semua orang. Dan juga salah satu bentuk efek dari Cina yang menyusahkan banyak orang di muka bumi itu apa? Menyebarnya penyakit AIDS, HIV, kan begitu. Dan itu di negara-negara Muslim itu sudah menyebar. Dan memang penyebaran
daripada HIV ini salah satunya melalui perzinahan itu sendiri, begitu. Dan itu merupakan apa? Wasa asabila gitu, satu jalan yang buruk. Nah, mungkin itu saja, dan sebelum saya tutup mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait pengajian kita. Jadi alhamdulillah Bu, pengajian kita tadi sudah sama-sama kita dengarnya udah ada acara dan juga udah mulai pakai rebana. Nah ini kan juga sebagai celahnya tester pertama, kalau nanti di mana-mana ibu punya acara kan gitu, udah enaknya ada rebana yang namanya rebana bareng-bareng, nggak ada istilah kita apa ya atau gimana. Kalau misalnya udah punya, terlebih jemaah juga kalau misalnya ibu punya acara bisa kan, ada yang udah cukup, ada yang hitam, ada yang akekah, itu udah enak gitu. Kalaupun ibu mengundang pengajian lain silakan, tapi kalau misalnya kita duit keadaan ini ya udah pengajian kita aja. Kalau misalnya mengundang ceramah juga nanti ada Ustaz Ujang, ada saya, itu juga nggak perlu namanya bayaran gitu lah. Itu terkait pengajian dan juga terkait hal lain yang ini, yaitu bahwa saya berharap besar buat ibu-ibu semua bahwa dari hasil kajian ini berharap benar-benar diamalin. Kenapa dulu saya berharap benar-benar diamalin? Karena jujur ibu ini, mohon maaf sekali lagi, walaupun mungkin usia saya jauh lah di bawah ibu, atau bisa dikatakan saya lebih pantas dipanggil anak kan gitu, tapi karena posisi saya ngajar, kadang-kadang saya seolah-olah dipaksa jadi orang tua buat ibu-ibu sekalian. Kenapa Bu? Karena terkadang ada beberapa orang datang ke saya, misalnya ada suami yang ibunya ngaji di sini datang ke saya, dia curhat terkait di sini begini-begini, kadang-kadang dia cerita sampai matanya berkaca-kaca dan berharap tolong bilangin begitu. Ada juga sebaliknya istri yang datang ke saya, suaminya begini, tolong bilangin. Dan ada juga tetangganya yang datang ke saya yang bilangnya, Leo itu kan murid bro, bilangnya begini. Ada itu begitu. Dan ketika mereka meminta demikian, saya juga nggak bisa dalam hati apa-apa. Lalu kan itu mah istri-istri itu lalu lah. Atau misalnya tetangga datang ke saya, tolong bilang begini, pun saya juga nggak bisa nolak bilang, ya itu kan tetangga lu lah, tolong bilangin. Kenapa saya nggak bisa bilang begitu? Karena saya seorang merasa tanggung jawab. Saya ngerasa bahwa memang ketika ada kebaikan yang bisa sampaikan, saya akan sampaikan. Cuman kan sekarang dalam menyampaikan ini saya nggak secara langsung. Ya, terkadang ngalir aja, walaupun terkadang, makanya wajar kalau mungkin dalam kajian-kajian sebelumnya ada yang merasa tersindir atau gimana, kan begitu. Dan juga ini terkait, pertama terkait masalah keluarga, juga terkait suami yang perlu sama-sama kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu ketika berbicara tentang hal yang paling menyakitkan laki-laki, yang ini artinya ini nasihat buat semua ibu-ibu. Rasulullah ketika berbicara tentang hal yang paling menyakitkan laki-laki itu suami, yaitu ketika suami telah berbuat banyak kebaikan, ternyata ketika dia berbuat kesalahan, istrinya bilang apa kata Rasulullah? Ma ra'aitu minka khairan tuttuq. Itu apa? Aku enggak pernah melihat dari diri lu kebaikan sedikit pun. Nah itu kenapa kalau di situ dikatakan bahwa itu merupakan apa? Hal yang paling menyakitkan laki-laki, hal yang paling menyakitkan suami itu. Karena apa? Karena suami ketika dibilang begitu, itu apa? Egonya disentil dengan perkataan, lu tuh lesai, itu bukan lu tuh bukan apa-apa. Lu gak ada artinya bang, lu gak pernah ngargain gua bang. Begitu, itu ketika laki-laki dibilang begitu, sakit hati itu. Kenapa Bu? Karena puncak tertinggi kebanggaan, kebahagiaan suami ketika dia bisa mampu membahagiakan istrinya. Maka ketika istri mengatakan kepada suaminya, "Ma ra'aitu minka khairan tuttuq." Lalu itu bang gak pernah membahagiakan gue sama sekali. Maka menurut Rasulullah itu menjadikan apa? Menjadikan bahwa ucapan yang bisa menjadikan mayoritas perempuan di neraka.
Makanya terkadang terkait ini juga hati-hati. Dan juga terkait ada tetangga yang datang. Nah ini Bu, ini perlu kita sama-sama perhatikan bahwa di dalam kita bertetangga satu sama lain, yang pertama yaitu kita jangan pertama mengganggu namanya kepentingan publik. Kayak misalnya kita punya motor, oke lah kalau di pinggir jalan, jangan sampai mengganggu jalan orang lalu. Atau kalau misalnya kita punya gerobak, silahkan jangan ganggu jalan, kan gitu. Dan juga kalau misalnya kita punya piaraan, nih Bu ya, piaraan, misalnya kita punya misalnya kayak kucing nih, nah kucing kita tolong dijaga, jangan sampai kencing sembarangan, beda sembarangan di tempat orang. Atau juga mungkin ada yang punya ayam juga, kalau kita piara ayam hati-hati. Kalau piara ayam, sebetulnya kalau diubah untuk zaman sekarang itu udah gak pantas. Kenapa? Karena kita itu udah semuanya rupin. Apalagi kalau misalnya berak di tanah orang, atau kalau misalnya dia misalnya nih matokin pohon orang, nah itu jatuhnya nanti Bu, itu terkait dosa hak adami. Kenapa Bu saya katakan demikian? Kalau ibu kita punya salah sama Allah, kita tinggal minta maaf, kelar urusan. Tapi kalau misalnya kita punya salah sama saudara, sama tetangga, sama suami, kalau kita nggak minta maaf langsung dan yang misalnya nggak maafin, nggak bakal dimaafin sama Allah. Makanya terkait hal ini, oke lah kita punya apapun itu dijaga, jangan sampai mengganggu orang. Nyara kucing kalau misalnya dia kencing sembarangan, kandangin. Nyara ayam kalau misalnya ganggu tanaman orang, kandangin. Begitu silakan. Yang penting jangan mengganggu. Artinya saya menyampaikan ini hanya karena rasa tanggung jawab saya gitu untuk menyampaikan kepada ibu sekalian. Dan juga terakhir tadi saya dapat informasi dari Bapak Haji Dawi bahwa Ibu Haji dulu katanya besok mau apa? Mau jalan-jalan ya ke masjid Al-Jabar. Ya mungkin kalau ibu berminat mau ikut bisa nanti langsung menghubungi beliau, masalah biayanya ya nanti tanya aja langsung ya terkait hal-hal yang terkait dengan perjalanan. Mungkin itu saja dari saya. Insyaallah nanti akan sedikit Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Khadijah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah